Kita akan beralih ke informasi terkait pada hari ini pimpinan DPR RI Komisi 4 akan melakukan audiensi dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia atau SRMI yang saat ini sudah mulai berlangsung. Kita simak bersama. Terima kasih. Nama saya Septian Paat, perwakilan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Saya asal dari Sulawesi Utara. Boleh next. Baik. Ini next aja, biar singkat aja ya. Oke, ini berhenti. Sebenarnya mendengar bahwa DPR RI telah mesahkan atau membentuk panitia khusus pansus percepatan penyelesaian konflik agraria itu sudah sangat baik dan kami mengapresiasi itu. Akan tetapi mengingat bahwa masalah agraria yang lama tak kunjung selesai, itu ternyata masalahnya itu sistemik. Krisis agraria ini harus diselesaikan dengan cara yang lebih luar biasa lagi, tak hanya sampai ke panitia khusus saja, karena selesai konflik dibagi-bagi lahan tanah kepada rakyat, baru negara hanya akan bersikap sebagai bagi-bagi sertifikat saja. Kami tidak melihat itu sebagai tindakan yang lebih jauh. Jadi dia masih kulitnya. Mengingat bahwa Pak Presiden sudah sangat sering kali menyebut tentang serakanomik. Kami terdorong dengan semangat Bapak Presiden bahwa masalah pokok bangsa ini adalah serakanomik. Di Hari Tani yang lalu itu ada semangat reforma agraria. Jadi slide ini kami head to head versus serakanomik dengan reforma agraria. Itu semangat yang saling bertentangan. Bahwa reforma agraria itu kan pemerataan kepemilikan dan mengatur tentang bagaimana masyarakat tanah atau ruang angkasa atau air berhubungan langsung dengan manusia. Itu di semangat reforma agraria. Sementara serakanomik itu orang yang serakah, yang ingin menguasai lahan, ruang angkasa dan air itu sebesar-besarnya. Kata Mahatma Gandhi ya, kalau saya bisa kutip, itu bumi ini tidak sebenarnya cukup untuk kita semua, tapi tidak cukup untuk orang-orang serakah. Ini diangkat lagi oleh Pak Presiden, luar biasa. Karena data kepemilikan lahan kita juga memang timpang. 1% orang menguasai setengah lebih jumlah aset kekayaan nasional. Sementara keluarga petani rata-rata hanya tidak sampai 1 hektar atau setengah hektar saja yang dia punya. Inilah masalah kita. Nah, konflik ini, penyelesaian konflik bagi kami, jadi setelah redistribusi bagi kami harus ada pemberdayaan. Pak Presiden visi utamanya yaitu supaya kedaulatan pangan dan energi terwujud. Bagaimana pangan kita berdaulat kalau tanah atau petani tidak berdaya, apalagi tidak punya akses terhadap tanah. Nah, inilah masalah kita. Sehingga ada banyak masalah yang tadi sudah disampaikan. Implementasi reforma agraria selama ini belum optimal karena tumpang tindih kewenangan antar kementerian atau lembaga. Tadi sudah disebutkan, meskipun sudah ada putusan dari kementerian satu, yang satu sementara tidak bisa dieksekusi oleh lembaga yang lain. Baru tiadanya peta terpadu reforma agraria. Kemudian tiadanya satu institusi tunggal yang bertanggung jawab penuh, karena tadi itu. Next Pak. Next. Nah, kita ya sesederhana kami menghitung atau saling berdiskusi, kira-kira perlu ada pertimbangan yang gini-gini ya. Kami bukan penyusun undang-undang, tapi berusaha ya ada landasan filosofis, yuridis. Kita mengenal ada konstitusi pasal 33, ini semangat yang selalu digelorakan oleh Pak Presiden. Kemudian kita punya undang-undang pokok agraria, kemudian kewenangan presiden yang dijamin oleh konstitusi juga.
Kemudian mengingat ada undang-undang tentang cipta kerja yang sebenarnya itu kontroversial, meskipun di dalamnya mengatur tentang bank tanah. Nah, itu perlu dievaluasi. Jadi ada aturan terkait, termasuk ada peraturan Presiden 62 tahun 2003. Next. Nah, manfaat adanya Badan Nasional ini bagi kami itu untuk mengatasi fragmentasi dan ego sektoral yang tadi. Kedua itu mempercepat legalisasi dan redistribusi aset. Mungkin ini fungsi panitia itu segala rupa, tapi harus ditarik ke sesuatu yang lebih besar, itu badan. 3 itu percepatan penyelesaian konflik agraria yang tadi tugas panitia mungkin. Kemudian pemberdayaan masyarakat penerima reforma itu tidak sampai kepada bagi-bagi sertifikasi saja. Next. Harmonisasi dan regulasi kebijakan ini tentu saja perlu ketika ada satu badan baru. Kemudian sistem data dan peta terpadu, karena ini yang tidak ada, ini harus diurus oleh badan. Kemudian sistemnya akuntabilitas dan transparan tentu, dan mendukung dan menjadi fondasi kedaulatan pangan dan energi. Karena ini kita tidak punya alat produksi, ketika petani tidak punya alat produksi, tidak bisa mengakses tanah, bagaimana dia bisa berdaulat atas pangan? Nah, ini masalah pokoknya. Next. Kemudian kedudukan hukum dan status lembaga yang kami usulkan, sebenarnya ini lembaga non struktural yang harapan kami berharap sampai ke Pak Presiden. Dia menyusun satu lembaga, ya badan atau apapun namanya nanti. Bagi kami Badan Nasional Reforma Agraria ini di bawah komando Presiden. Kemudian bisa mekanismenya lewat Perpres. Kalau dari DPR belum bisa mengatur atau belum menjadi program legislasi tentang undang-undang Badan Reforma Agraria, ya harus didahului oleh Presiden, karena semangat ini kita lagi krisis agraria. Jadi harus ada tindakan cepat dari Pak Presiden. Moga dari ibu-ibu, bapak-bapak DPR bisa menyampaikan kepada Presiden. Kemudian BNRA bukan lembaga ad hoc yang dibatasi waktu tertentu. Selama ini ad hoc semua. Kemudian next. Nah, ini rancangannya kira-kira gambaran umum saja ini. Kalau diterima bisa lebih dielaborasi lagi soal kedudukannya, strukturnya di bawah Presiden, kepala badan. Next. Nah, fungsinya tentu ini merumuskan kebijakan dan rencana reforma agraria secara terpadu dari awal sampai akhirnya. Kemudian inventarisasi dan validasi tanah objek reforma agraria itu yang belum terjadi. Kemudian penetapan subjek reforma agraria, pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset, fasilitasi penyelesaian konflik agraria, koordinasi program dan pemberdayaan ekonomi dan social support, kemudian harmonisasi kebijakan dan regulasi sektoral, kemudian edukasi publik dan partisipasi masyarakat, kemudian monitoring dan evaluasi. Next. Ini model koordinasi, kita mensimulasikan ada koordinasi di tingkat pusat, koordinasi teknis operasionalnya, kemudian ada sinergi antar lembaga terkait, mungkin melibatkan ada TNI, Polri dan lain sebagainya, ada mekanisme model koordinasinya dan pelibatan masyarakat. Next. Oke, itu usulan konsepsi awal, mungkin bisa ditambahkan oleh Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati, Bapak-bapak semua. Saya nambahkan saja, sebenarnya pembentukan badan ini sudah cukup lama yang disampaikan oleh teman-teman aktivis agraria ya, dari sekian-sekian tahun yang lalu, dan ketika Hari Tani Nasional kemarin kami memandang ada satu respon yang baik lah dari pemerintah. Kemudian di DPR sendiri terkait pembentukan pansus dan menyampaikan soal akan mengusulkan Badan Nasional
Ini berbeda dari sebelum-sebelumnya ketika kami teriak soal badan. Nah, di pemerintahan sebelumnya sebenarnya sudah ada satu lembaga yang ngurusin soal agraria. Ada waktu itu di bawah koordinasi Kemenko lewat Kepres 62. Tapi memang banyak kendala tadi yang disampaikan oleh Bung Septian, kendala-kendala di lapangan, kemudian soal miskomunikasi antar kementerian, atau kemudian ketika konflik ini ditangani oleh lembaga-lembaga sebelumnya, kita juga nggak ada siapa yang mau mempertanggungjawabkan, karena memang lembaganya hanya lembaga komunikasi saja, tidak ada kantornya juga, itu nggak jelas gitu loh. Tidak ada tempat pertanggungjawaban kita soal penyelesaian konflik agraria yang sudah berjalan. Nah, mandat Kepres ini membuat badan sekarang sebenarnya nggak susah juga kalau menurut kami ya. Hanya tinggal bagaimana kita melakukan perubahan terhadap Kepres 62 tentang reforma agraria. Di Kepres 62 itu cukup detail juga menjelaskan soal tadi yang disampaikan oleh Bung Septian, hanya soal kewenangan mungkin yang belum cukup kuat, bahwa lembaga ini tidak punya hak eksekusi, kemudian soal kelembagaannya yang hanya kelembagaan koordinasi, yang nggak banyak yang perlu dirubah kalau kita mau bikin Kepres baru soal lembaga reforma agraria. Itu saja mungkin tambahan saya soal ini, soal kelembagaan ini. Kalau kita mau diskusikan panjang banget pasti, kalau mau mendiskusikan per slide-slide yang tadi dibuat oleh kawan Septian. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya. Ya, tenang. Baik, jadi memang sudah ada beberapa pertemuan dengan kawan-kawan pemerhati maupun penggiat dari reforma agraria ini, sehingga kami kemarin juga sudah membentuk panitia khusus yang tugasnya di legislatif ini nanti menerima aspirasi dan kemudian akan mengkoordinasi dengan pihak pemerintah, yang kebetulan memang beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu itu juga ada aspirasi untuk kemudian DPR akan mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian masalah-masalah agraria ini yang langsung di bawah presiden. Beberapa teman ngomong kalau mau cari yang benar-benar kerja, nah nanti lihat kalau ada calon wapres nanti suruh jadi ketua badan nasional penyelesaian masalah agraria. Kalau sukses boleh nyalon nanti, kan begitu. Karena ini bukan masalah gampang. Jadi kita sudah lihat case per case ini, ya tadi seperti disimpulkan kan bahwa kadang-kadang ada tumpang tindih kebijakan di antara kementerian, lalu kemudian juga banyak kepentingan-kepentingan, dan malah ada hal-hal yang lucu. Pada waktu dulu ditempati itu belum ada hutan, malah sekarang tiba-tiba di peta kehutanan udah ada hutan di situ, kan begitu kira-kira. Nah, ini mesti PR yang sama-sama mesti kita benahi. Nah, oleh karena itu tadi yang pertama kita juga sama-sama mendukung kebijakan satu peta supaya penentuan titik-titik koordinat tentang hutan dan lain-lain itu menjadi satu. Lalu yang kedua tadi panitia khusus dari DPR untuk penyelesaian masalah agraria ini juga akan bekerja simultan tadi membahas beberapa permasalahan tadi, kasus-kasus yang dibawa oleh kawan-kawan, sambil DPR RI akan segera mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama bahwa semangat dari Presiden kita itu adalah sama untuk melakukan pembenahan, sehingga mudah-mudahan dorongan dari kawan-kawan sekalian dan dari DPR itu bisa cepat direspon oleh pemerintah. Mungkin dari pihak Komisi 4 sebelum penutup ada yang mau ditambahkan? Baik, kalau begitu kita sudah sampai tadi pada kesimpulan.
pada saat panitia khusus mulai bekerja nanti kita akan undang untuk membicarakan ini, dan ini konsep mengenai Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria ini kita akan sampaikan langsung ke pihak pemerintah. Demikian. Apabila tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan baru saja data terkait audiensi antara DPR RI, dari Wakil DPR RI, kemudian Komisi 4 DPR RI, dan juga Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Apa yang dibahas dalam audiensi hari ini terkait dengan reforma agraria, yaitu terkait redistribusi tanah, kemudian sinkronisasi peraturan undang-undang terkait definisi, kemudian juga terkait dengan satu peta yang mendefinisikan agraria, dan juga meminta untuk percepatan reformasi agraria. Dan Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.